Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sejarah Prabu Siliwangi melalui media Pisio. Baik, di sini eh, jika bertanya siapakah Prabu Siliwangi, di sini dijelaskan bahwa Prabu Siliwangi adalah Sri Baduga, Maharaja yang memimpin kerajaan Pakuan Pajajaran. Kemudian di sini ada zaman keemasan Prabu Siliwangi, yaitu Pakuan menjadi kota terbesar kedua di Nusantara setelah Demak dengan penduduk berjumlah 50.000 jiwa. Masa pemerintah Sri Baduga disebut juga masa gemuh Pakuan, yaitu kota Pakuan berpenduduk yang banyak. Nah, ini termasuk ke dalam zaman keemasan Prabu Siliwangi. Lalu kemudian di sini juga ada strategi perang Prabu Siliwangi. Nah, dalam strategi perang Prabu Siliwangi, menurut lembaran-lembaran yang dinamakan Sangyang Siksa Kandang Karesian (SSK), yaitu kitab kunonya, kitabnya orang Sunda lah bisa dikatakan, yang berjumlah 30 lembar ditulis pada tahun 1518. Di dalamnya terkandung nilai-nilai strategi kemiliteran yang berlaku di zaman Prabu Siliwangi. Naskah SSK itu kini disimpan di Museum Pusat dengan nomor kode Kropak 630. Nah, jadi strategi militer Prabu Siliwangi itu ada 20. Yang pertama di sini ada dijelaskan Makarabihwa, lalu kemudian Katrabihwa, Singhabihwa, Garudabihwa, Cakrabihwa, Sucimuka, Brajapanjara, Tapak Sawetrik, Asumaliput, Merak Simpir, Gagak Sangkur, Luwak Maturut, Kundang Sumeka, Babah Buhaya, Ngaligamanik, Lemah Rewasa, Adipati, Pake Prajurit. Nah, ini yang ke-20 ini yaitu 20 strategi perang zaman yang digunakan oleh Prabu Siliwangi. Kemudian ini ada langsung ke bawah, yaitu yang dalam tabel ini dari masa zaman keemasan dan 20 strategi perang. Di sini langsung alurnya ke Wangsit Siliwangi. Ini saling berhubungan ya, ke Wangsit Siliwangi. Isi dari Wangsit Siliwangi itu ada sing saha bae anu ngagunakeun ngaran Siliwangi atawa ngarasa jadi sakaleser Siliwangi manehna bakal nanjung hirupna. Maksudna nanjung di dieu teh nyata bakal sukses. Nah, bakal mulya gumelarna kawangikeun sabuana panca tengah nyaeta lamun manehna jujur, sinatria, tenang, gumati, kasileutiknya ka rakyat, sarta wibawa ka sesama, sabalikna hirupna moal panggih jeung kasenangan bakal lara balangsak sadeungna lamun ingkar tina patokan anu tadi teh. Jadi kunci suksesna teh nyaeta palasipah Prabu Siliwangi teh nyaeta aya dina Wangsit Siliwangi anu neme diaoskeun. Teras aya deui kahandapna nyaeta karakter dan kepemimpinan Prabu Siliwangi. Nah,
Untuk karakter dan kepemimpinan Prabu Siliwangi, yaitu pertama di sini Anda dijelaskan dalam tabel di sini, yaitu mengayomi, peduli dengan rakyat kecil, membangun kesejahteraan rakyat, berani menghadapi tantangan, sikap toleransi, melindungi wilayah, sikap kesatria. Nah, ini dari awal juga kalau menurut saya sudah menggambarkan sikap kesatria dari seorang Prabu Siliwangi. Nah, lalu di sini alurnya yaitu moto kejuangan Prabu Siliwangi. Nah, di sini dijelaskan moto Prabu kejuangan Siliwangi yaitu silih asih, silih asah, silih asuh. Nah, di sini nah ini motonya ya, silih asah, silih asih, silih asuh. Jadi saling mengasihi, saling memberi ilmu, saling mengayomi. Nah, ini makna atau maksud dari silih asih, silih asah, dan silih asuh yang menjadi moto kejuangan dari seorang Prabu Siliwangi. Nah, lalu di sini di masa langsung ya dari sini masih berhubungan ke sini alurnya. Di masa keemasan kerajaan Pajajaran, keadaan rakyat makmur, sistem pemerintahan teratur, ilmu pengetahuan berkembang, ilmu kemiliteran juga berkembang pesat. Suryana. Nah, ini ya. Ini keadaan pada zaman beliau. Nah, lalu nilai kemasyarakatan Prabu Siliwangi. Nah, turun ke sini ke bawah ini menjelaskan nilai-nilai luhur dari keadaan masyarakat di bawah naungan Prabu Siliwangi. Yang pertama, saling tolong-menolong, bekerja sama, solidaritas yang tinggi, kepedulian sosial, mendidik generasi penerus. Nah, ini masuknya kepada nilai kemasyarakatan Prabu Siliwangi. Lalu ini masuk ke TNI AD dan Kodam 3 Siliwangi. Nah, langsung ya ke sini. Di sini menjelaskan sedikit tentang tentang TNI AD. Jadi TNI Angkatan Darat, TNI AD merupakan sosok guru kekuatan militer di negara kita. Alasannya karena jumlah personel TNI AD paling besar dibandingkan dua matra lain, Angkatan Utara AU dan Angkatan Laut AL. Selain itu, karena awal pembentukan TNI memang didominasi oleh pasukan pejuang dari Matra Angkatan Darat, secara khusus Kodam 3 Siliwangi identik dengan TNI AD. Struktur hierarki kemiliteran dan kesatuan-kesatuan di dalamnya memang Angkatan Darat, dengan tetap memberikan perhatian terhadap fungsi-fungsi keamanan di udara, perairan, bisa dikatakan basis pertahanan militer di Jawa Barat adalah Matra Angkatan Darat, termasuk lahirnya kesatuan pasukan komando pertama di tubuh TNI Kopassus juga dari rahim Angkatan Darat. Nah, lalu di sini masuk ke alur ke sini yaitu sejarah pembentukan TNI. Nah, di sini ada sejarah pembentukan TNI. Nah, sejarah pembentukan TNI tidak lepas dari rakyat, keselamatan rakyat. Nah, tidak lepas dari
Maksudnya, jadi awal tumbuhnya TNI tidak lepas dari sejarah kemerdekaan Indonesia melalui Proklamasi 17 Agustus 1945. Dalam teks proklamasi ada kalimat hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, kalimat ini menurut kekuasaan perang untuk melaksanaan pemindahan kekuasaan dari tangan penjajah ke tangan Republik Indonesia. Jadi seperti dimaklumi, para pemuda Indonesia banyak belajarlah dari kemiliteran dan senjata modern dari eh, dari pasukan Dai Nippon Jepang. Nah, sejak tahun 1943 Jepang membentuk Heiho, organisasi militer lokal, lalu membentuk Gugun, tentara pertahanan lokal untuk Jawa dan Sumatera, pasukan Gugun. Di Jawa disebut Petak Pembela Tanah Air. Lewat satuan-satuan militer Jepang ini, para pemuda Indonesia banyak belajar kecakapan kemiliteran yang penting. Nah, ini sejarah singkatnya. Lalu masuk ke peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api pada tanggal 22 Maret 1946, markas sekutu menghubungi pihak RI dan menuntut wilayah Bandung dikosongkan dari unsur-unsur pasukan bersenjata. ML Saprudin, prawira negara, datang ke Bandung membawa amanat dari Perdana Menteri Sahril di Jakarta agar dalam radius 10 km di Bandung bersih dari pasukan bersenjata. Tapi pada saat bersamaan dengan perintah di markas TRI di Yogyakarta agar semua pasukan dan pejuang mempertahankan kota Bandung. Bunyi kawat yang diterima Panglima Divisi 1 Siliwangi Mayor Jenderal Nasution ialah tiap sejengkal tumpah darah harus dipertahankan. Lalu ini masuk ke peristiwa hijrah pasukan divisi Siliwangi. Nah, sedikit ceritanya. Pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melakukan agresi militer. Satu, meliputi serangan ke Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Agresi ini mengandung kecaman dunia sehingga PBB Persatuan Bangsa menyerukan dilakukan perundingan perdamaian antara pemerintahan RI dan Belanda. Akhirnya terjadi perundingan damai di kapal relief milik Amerika yang sedang berlabuh di Tanjung Priok, yaitu perundingan relief ini ditandatangani 17 Januari 1948. Nah, ini sejarah singkatnya melalui peristiwa hijrah pasukan divisi Siliwangi ya. Kemudian masuk kepada kepahlawanan Dayakolot. Nah, di sini pada 10 Juli 1946 sekitar pukul 21, beberapa prajurit dari barisan Banteng RI, Pangaran Papak, dan Hizbullah mendapatkan misi berat menyerang pertahanan Belanda di Dayakolot. Misi ini diemban oleh 2 regu dengan anggota keseluruhan 11 orang. Regu 1 dipimpin Muhammad Toha beranggotakan 5 orang. Regu dipimpin Akbar beranggotakan 6 orang. Nah, ini salah satu dari sejarah kepahlawanan di Dayakolot, salah satu tempat di daerah Bandung. Lalu ada jasa, ini turun ke bawah, ada jasa Siliwangi dalam lintasan waktu. Nah, Kodam Siliwangi identik dengan Angkatan Darat. Prajurit Siliwangi memiliki banyak jasa-jasa bagi perjuangan Republik Indonesia. Sejak era kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan seterusnya, bukan hanya dalam level Indonesia tetapi juga dunia. Nah, berikut ini adalah sebagai catatan
prestasi perjuangan Siliwangi yang mengharumkan nama TNI Rakyat Jawa Barat juga Indonesia pertama. Saya akan membacakan beberapa saja dari banyaknya poin mengenai jasa Siliwangi ya. Pertama, tahun 1945-1948 berjuang mempertahankan proklamasi kemerdekaan menghadapi agresi Belanda 1 dan 2. Kedua, September 1948 menumpas pemberontakan PKI Musso di Madiun. Ketiga, tahun 1950-1959 menumpang pemberontakan Afra dan Aziz. Nah, ini tuh salah satu tiga yang saya bacakan itu hanya 3 poin dari 19 yang tercatat dalam jasa Siliwangi dalam lintasan waktu. Nah, nanti bisa digali kembali ya. Lalu terakhir di sini ada divisi Siliwangi menghadapi gerakan di TNI. Nah, jadi tanggal 25 Januari 1949 terjadi pertempuran sengit antara divisi Siliwangi dan pasukan Kartosuwiryo di Atralina dekat Malongbong antara 1950-1957 di TNI berpengaruh begitu kuat di kawasan Priangan Timur, yaitu di daerah Tasikmalaya dan Ciamis, desa-desa yang sepenuhnya dikuasai D1 T111 aparat desanya melarikan diri sehingga dikuasai pemerintahan sipil NII. Nah, jadi pembelajaran ya mencari pemimpin itu jangan yang mau aman sendiri. Nah, jadi pelajaran nih. Jadi ketika ada peristiwa seperti ini dikatakan bahwa aparat pemerintahnya melarikan diri, bukan menjadi yang terdepan dalam membela daerahnya atau rakyatnya. Jangan seperti itu ya. Nah, yang saya jelaskan barusan hanya sebagian kecil dari poin-poin sejarah Siliwangi. Nah, untuk kedepannya mungkin bisa dipelajari langsung dari media-media yang sudah yang dapat dipercaya lah. Saya hanya menjelaskan beberapa poin sesuai dengan peta konsep yang saya buat. Mohon maaf untuk kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.